Ya, dari situ modusnya. Jadi dari sini, ini pemerintah ini bahaya sekali, bahaya ini masalahnya. Jadi warga ini, warga yang korban ya, bukan warga yang oknum yang terlibat jaringan. Nah, pengen yang lebih besar lagi, mereka mengklaim ini. Jadi memanipulasi, merekayasa Kampung Cirapuan yang diklaim Agendom 3742 dan atau 6467 yang sebenarnya identik atau sama dengan Kampung Cirapuan dialihkan seolah-olah Dagolos atau RW 02, padahal di Kampung Cirapuan atau RW 01. Dari situ banyak manipulasi. Jadi ini juga pelajaran penting buat kita bersama, bagaimana rekayasa atau modus-modus yang digunakan oleh jaringan mafia tanah ini sangat sistematis sekali. Pemerintah pusat supaya turun tangan, bahkan kami juga tidak kepalang tanggung, kami berkirim surat langsung kepada Bapak Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya ini perang mafia tanah, sehingga kami mohonkan Bapak jangan ada yang tertinggal. Di kementerian dan kementerian terkait lainnya ketika aksi di Jakarta lalu. Oleh karena itu, tadi surat sudah kami berikan dan mudah-mudahan respon langsung, di mana akan dilangsungkan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Menteri Infrastruktur dan Kewilayahan besok di tanggal 21. Mudah-mudahan sudah ada setidak-tidaknya bekal untuk Polda Jabar dalam kasus tanah Dagoelos, sehingga baik itu dari kementerian, ATR BPN, Kementerian Kemenkominfra, sampai dengan Satgas Mafia Tanah dan lembaga teknis lainnya di bawahnya, yaitu yang memangku adalah Polda Jabar dan juga Kejati Jabar, dapat sama-sama tersinkronisasi ataupun memiliki pemahaman konteks yang sama dalam pengembangan penyidikan hingga dituntaskannya kasus tanah Dagoelos, pemberantasan mafia tanah Dagoelos. Itu yang sama-sama menjadi benang merah dari hasil pembicaraan tadi. Dan saat ini di jam siang kita satu lagi akan mengunjungi ATR BPN kantor wilayah Jabar dan sama melakukan audiensi dan penyerahan berkas. Siap, lanjut? Mau sekarang mau nanti? Baik, kita akan sama-sama melanjutkan perjalanan kita. Untuk kendaraan, Mas Aksi bisa masuk ke kendaraan masing-masing. Kita lanjutkan ke ATR BPN kantor wilayah Jabar. Kami coba untuk mencari keadilan, karena selama ini keadilan itu tidak pernah ada di Dagoelos. Kasus Dagoelos
dimulai dari 2016 sampai hari ini masih berlangsung di Mahkamah Agung. Kasus perdata Dagolos adalah kasus bukan sengketa, kasus perampasan mafia tanah terhadap rakyatnya. Mafia tanah yang berlindung di balik kekuasaan dan dilindungi oleh negara. Saya pribadi sama mama ini bukanlah pada umumnya yang hadir di sini orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mengerti hukum. Kami adalah hanya rakyat sipil biasa. Kawan-kawan, latar pendidikan saya juga hanya sampai sekolah menengah pertama. Saya adalah korban Orde Baru. Saya korban dari Soeharto. Saya hanya menuntut keadilan. Dagolos adalah bukti bahwa rakyat kecil, rakyat bodoh seperti kami, apabila bersatu, apabila mempunyai semangat untuk melawan, pasti bisa melawan. Tahap sengketa Dagolos sekarang memasuki PK2 perdata. Upaya hukum yang sangat luar biasa, upaya hukum yang jarang terjadi di perdata. 10 tahun kami berjuang. Tapi ini upaya hukum terakhir dan ini harga mati harus dimenangkan oleh Dagolos. Apapun resikonya, kami akan terus berjuang. Kami akan terus melawan. Dagolos akan menjadi bukti, akan menjadi contoh bagi beribu-ribu penggusuran, beribu-ribu sengketa yang ada di Indonesia, bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan rakyatnya dan keberanian rakyatnya, kita semua bisa menang lawan kejoliman rejim yang setiap rejimnya pasti meninggalkan jejak kejoliman. Tidak ada rejim yang sempurna. Kawan-kawan, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami warga Dagolos untuk berbicara, untuk menyebarkan bahwa di Dagolos hidup 2000 warga, lebih 2000 jiwa yang selama 10 tahun ini terjajah. Baik itu kebebasannya, kami itu sudah tidak punya perencanaan hidup. Kami dibayang-bayangi penggusuran, kami dibayang-bayangi ketakutan. Bagaimana kehidupan nanti anak cucu kami? Apabila rumah kami digusur, maka kehidupan kami pun tidak ada. Terima kasih sudah dikasih kesempatan di sini bersama orang-orang hebat, orang-orang yang mau melawan, orang-orang yang memperjuangkan hak rakyatnya. Hanya di sini rakyat dibela, hanya di sini rakyat didengar. Berapa pintu lembaga-lembaga kami ketuk, hasilnya hanya PHP, hanya harapan-harapan kosong, harapan-harapan hampa. Ketika perdata di Mahkamah Agung, di kasasi kami dimenangkan, Tapi di PK dikalahkan. tapi hanya dengan mudahnya tanpa nopung baru di PK Mahkamah Agung kami dikalahkan. Apakah ini yang namanya keadilan? Di sini yang terakhir, kami warga Dagolos menyatakan bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan terus melawan sampai rakyat menang,
sampai mafia tanah tidak ada di muka bumi ini. Terima kasih. Apa salah kalau kita pengen keadilan? Saya sebagai seorang ibu pengen tenang membesarkan anak-anak kami, menyekolahkan anak-anak kami, tapi sekarang nggak bisa. Karena apa? Kita dibayang-bayangi dengan teror, dibayang-bayangi dengan sabotase apa-apa. Bagaimana saya harus membesarkan anak-anak saya, menyekolahkan anak-anak saya, sedangkan rumah, tempat usaha itu diancam dengan penggusuran. Satu-satunya tempat kita mencari uang untuk membesarkan anak-anak kita, untuk mencari makan itu terancam dengan penggusuran. Apakah kita salah untuk meminta keadilan kepada pemerintah? Tidak. Kita cuma untuk minta sedikit perhatian, sedikit keadilan untuk orang-orang lemah seperti kita. Next, ada terakhir. Tak bisa dikalahkan. Melawan setan tanah. Oke teman-teman, selamat sore. Saya Felix, warga Sukahaji yang terdapat di Kota Bandung. Kami juga adalah korban dari penggusuran yang mengklaim tanah kami yang berpuluh-puluh tahun warga sudah mendiaminya oleh Junus James Werman dan Juliana Iskandar. Teman-teman, perlu kita ketahui di hari kemarin 6 keluarga korban dari warga Sukahaji divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan 6 bulan kurungan penjara, teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman tahu, di pengadilan, di fakta persidangan, saksi ahli BPN tidak datang atau mangkir di persidangan, teman-teman, untuk memaparkan surat tanah ataupun warka yang ada di tanah kami. Begitupun dari kelurahan dan sekretaris lurah mengatakan bahwa tidak ada satupun arsip di Kelurahan Sukahaji mengenai surat tanah dan warka, dan itu membuktikan bahwa warga berdaulat di tanah Sukahaji. Teman-teman, sama seperti hal yang di Dago Sukahaji, mungkin teman-teman sudah tahu di sosial media, kami dibakar setahun ini sudah 3 kali, kami diintimidasi, kami diserang oleh ormas, teman-teman. Kami diserang oleh pistol. Saya tidak peduli itu mau pistol air, pistol api ataupun timah, tapi itu membuktikan ada pembiaran dari negara bahwa warga sipil bisa memegang senjata api. Dan teman-teman, korban dari warga Sukahaji ada, teman-teman. Itu korban pembacokan, bisa teman-teman lihat. Kami juga butuh solidaritas dari teman-teman yang di Jakarta, di Bandung ataupun di wilayah-wilayah lain untuk terus mendukung perjuangan warga mempertahankan ruang hidupnya, teman-teman. Mungkin hari ini kita, warga Dago Elos, warga Sukahaji, kita nggak tahu besok kalian, teman-teman. Oleh sebab itu, kami ingin teman-teman bersolidaritas bahwa negara hari ini sangat jahat. Negara tidak berpihak kepada warga. Begitupun yang terjadi di Sukahaji. Kepolisian, aparatur sipil, sampai pengadilan tidak berpihak kepada Sukahaji, tidak berpihak kepada warga yang bertahan mempertahankan ruang hidupnya, teman-teman. Ya betul, perman bayaran. Terima kasih, Kak. Ya teman-teman, pantau terus kami di Sukahaji, perjuangan kami masih panjang. Mungkin kami dipidana kalah untuk hari ini, tapi kami tidak down, kami tidak meninggalkan, kami tidak pergi dari tanah kami, karena kami percaya Pengadilan Negeri Bandung itu memberikan putusan yang bodoh, putusan yang tidak jujur, putusan yang tidak adil untuk warga Sukahaji. Makanya kami memilih untuk bertahan dan melawan terus. Teman-teman, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk waktunya, udah datang ke aksi Kamisan hari ini, memperingati 19 tahun aksi Kamisan Jakarta. Terima kasih teman-teman, panjang umur perjuangan, panjang umur solidaritas, panjang umur warga yang melawan. Teman-teman, saya boleh meminta tangan kirinya ke atas, teman-teman. Kalau saya bilang Sukahaji melawan, teman-teman bilang usir
periksa oleh hakim, ya. Terus Anda dapat surat kuasa dari siapa? Itu akan diperiksa oleh hakim. Katakan, di sini juga misalkan. Jadi jangan sampai Anda gini, misalkan Anda menguasai objek cuma 2 hektar ya. Jangan sampai Anda mengatakan saya dapat kuasa dari ini, padahal Anda tidak mendapatkan surat kuasa dari pihak yang menguasai ini atau itu. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Ini pelajaran penting ya. Jadi katakan bahwa saya dapat surat kuasa dari ini. Nah, untuk menyangga para penggugat ya. Jadi saya untuk menyangga para penggugat, saya mewakili diri saya sendiri dan atau mewakili pihak-pihak lain. Jangan sampai Anda mengemukakan mewakili pihak-pihak lain, sementara itu pihak-pihak lain nggak memberi kuasa. Hukum kan kita Nggak jelasin aja dulu biar paham. negara tiba-tiba bapak batal tadi demi hukum maksud bapak apa itu? Bukan. Ini kan gugatan ular ya. Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja batal demi hukum ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Perjuangan ada udah 9 tahun. 2016. Membatalkan demi hukum. Capek gas kenakan air mata Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigian teh. Gampang. Apa ya? Ini deh, Bapak Ibu, nanti perkembangan pertanyaan. Perhatikan baik-baik waktunya, perhatikan baik-baik tanggalnya. Nah, ini